Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kembali kita berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah di pagi yang mulia ini dan ibadah-ibadah sebelumnya menjadi ibadah yang makbulah, menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi ibadah atau menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kelak kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan ke berapa, Bapak? 16 ya. Dengan demikian kita telah melewati setengah dari Ramadan ya. Setengah dari Ramadan. Ini artinya sudah mendekati detik-detik akhir Ramadan, mendekati perpisahan dengan Ramadan, yang mudah-mudahan perjuangan kita dari awal Ramadan sampai dengan hari ini pun menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya Pak. Tetap diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk masih tetap berjuang sampai dengan akhir Ramadan. Ya. Karena para ulama mengatakan amal seseorang itu tergantung di akhirnya para jamaah sekalian. Ya, tergantung atau dinilai dari akhirnya. Oleh karena itu justru sebenarnya mendekati perpisahan ini harus lebih semangat lagi. Jadi bukan sebaliknya, di awal semangat tapi setelah akhir-akhir kemudian sampai akhir malah tidak semangat, walidzubillah. Justru Allah melihat di akhirnya itu. Ya. Memang ya ini sudah menjadi adat kita di akhir Ramadan, Lebaran itu kita libur panjang ya biasanya. Tentu kita mengagendakan satu dari ibadah pula, yaitu silaturahmi dengan anak sanak keluarga, orang tua. Namun tidak ya menyurutkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan dari awal sampai akhir justru yang lebih ditekankan adalah di akhirnya. Ya, dan ini sepertinya terbalik. Banyak orang semangat di awalnya, namun di akhirnya justru ngedrop. Bukan ngedrop badan, ngedrop semangat. Ya. Puasa sudah sepertinya tidak semangat lagi. Puasa tidak semangat lagi. Ya, bahkan sebagian mulai hari ini atau dari kemarin-kemarin sudah kita lihat banyak yang sudah tidak puasa, falidzubillah. Ya, kalau dulu para jamaah sekalian orang yang tidak berpuasa itu
Ya, yang punya uzur ya, yang tidak puasa karena punya uzur itu mereka tetap menjaga. Walaupun mereka makan minum mereka menjaga. Mungkin mereka uzur sakit atau ibu-ibu yang haid nifas dan seterusnya, mereka makan minum itu tidak terlihat. Itu punya uzur, Sedangkan pada hari ini bila uzrin, tanpa ada uzur pun makan dan minum di depan kita. Nah, ini sudah luar biasa tingkat kemaksiatannya, tingkat ya kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan buat kita ya pada zaman sekarang Allah, bukan kita. Siam Ramadan merupakan perkara yang besar pada zaman sekalian. Sama halnya dengan sholat, ya, sama dengan sholat 5 waktu. Seseorang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, itu dinilai dosa besar. Betul ya para jamaah sekalian, dosa besar. Apalagi meninggalkan karena tidak mengimani. Kalau memang betul seseorang meninggalkan sholat tidak mengimani itu adalah perintah Allah, sepakat para ulama ini bisa ya mengeluarkan dari agama. Dikatakan bisa murtad. Falidzubillah. Ya. Kalau betul dia tidak mengimani ya para jamaah sekalian. Kalau hanya meninggalkan karena malas ya itu masih dinilai dosa besar. Maka demikian pula siam Ramadan. Demikian juga puasa Ramadan, karena sholat dan puasa Ramadan termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun keislaman seseorang itu karena 5 hal, 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang pertama kalau kita sampaikan kita singkat syahadatain. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Al-ahdu bainana alladhi bainahum al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Kata Nabi SAW, perbedaan, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir itu apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kita bisa dilihat muslim atau kafir dari salatnya. Sekarang susah membedakan. Karena seorang muslim juga meninggalkan salat. Kita tidak mengatakan dia kafir ya, tidak. Tapi Nabi menjelaskan bahwa perbedaan kita dengan orang kafir dulu itu ya salat. Kita bisa lihat muslim salat, enggak salat berarti kufur, ingkar. Maka Nabi SAW mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, artinya mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak, bahkan sangat aneh orang yang dia ikut puasa tapi tidak sholat. Ada banyak. Dia ikut puasa pada zaman sekalian. Dia tidak makan, tidak minum ya di siang harinya karena niatnya puasa. Tapi dia meninggalkan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang orang yang puasa tapi dia meninggalkan sholat. Bagaimana hukum puasanya? Nah, saya baca fatwa beliau bahwa orang yang berpuasa tapi sengaja meninggalkan sholat, maka puasanya tidak diterima. Puasanya tidak diterima. Oleh karena itu banyak sekali keunikan dan keanehan
yang ada pada zaman ini. Mudah-mudahan semua itu bukan ada pada kita ya para jamaah sekalian. Oleh karena itu sekali lagi siam ini merupakan perkara yang besar. Tunaikan puasa dengan semaksimal mungkin para jamaah sekalian. Ya, tunaikan puasa semaksimal mungkin. Nabi menyampaikan orang yang paling tinggi derajatnya ketika orang berpuasa itu adalah orang yang banyak berzikir. Berzikir di siang harinya. Yang disebut dengan zikrullah yang pertama para ulama menerjemahkan atau mengartikan di antaranya zikir, berzikir. Zikrullah, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita memperbanyak para jemaah sekalian. Ketika duduk, berjalan, usahakan untuk berzikir para jemaah sekalian. Banyak zikir-zikir yang kita tahu tapi tidak kita baca. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, apalagi Pak? Hauqalah. Hauqalah itu apa? Hauqalah bacanya apa bunyinya? La haula wala quwwata illa billah. Dan bacaan-bacaan lain zikirullah. Ya. Istighfar. Bahkan dianjurkan di bulan suci Ramadan ini siang harinya perbanyak istighfar. Perbanyak untuk istighfar pada jam sekalian. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam berjalan, dalam duduk, dalam perbanyak istighfar. Jadi jangan berhenti untuk ya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Begitu juga para ulama menerjemahkan zikrullah disebut juga, bahkan ini perkataan ulama sebaik-baik zikir adalah termasuk tahlil tadi ya, kalimat la ilaha illallah tadi ya, yaitu juga membaca Al-Quran. Tilawatul Quran itu juga termasuk zikir. Karena membaca kalamullah perbanyak, bukan banyak baca Al-Quran, tapi perbanyak baca Al-Quran. Bedanya banyak baca Al-Quran dengan perbanyak baca Al-Quran apa? Kalau banyak baca Al-Quran sekali baca banyak, tapi setelahnya enggak. Subuh baca, tapi sampai dengan subuh besok enggak baca. Ya. Sayang, waktunya panjang, waktunya banyak. Nah, kalau perbanyak, walaupun mungkin sekali baca hanya 1-2 lembar, tapi nanti baca lagi, nanti baca lagi, nanti baca lagi. Justru yang demikian ini, satu, Allah lebih cinta, lebih suka orang yang baca sedikit tapi sering. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal, kata Nabi sallallahu. Sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan dawam. Dawam itu artinya apa? Sering. Wa inqal, walaupun sekali baca tidak banyak, sedikit tapi sering. Karena itulah yang akan menjaga keistiqomahan. Keistiqomahan dalam apa? Keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena taat bukan hanya sesaat. Habis subuh baca Al-Quran. Tapi setelah itu nggak pernah baca sampai yang terawih nggak baca. Nah ini rugi para jamaah sekalian. Karena ketaatan itu harus istimrar. Ya. Harus istimrar. Membaca Al-Quran para jamaah sekalian. Ya kalau tidak ditargetkan nggak apa-apa. Tapi kalau pengen ditargetkan ahsan wa afdal. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran ya para jamaah di Ramadan ini. Sungguh rugi. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Qur'an, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita. Orang yang banyak baca Al-Qur'an artinya banyak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, yakin Allah akan muliakan orang seperti ini. Nah, ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ya zikrullah dengan membaca Al-Quran, yakin lisan kita tidak akan menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Nah, ini pun bisa artikan orang yang banyak
melakukan kelalaian-kelalaian berupa lisan itu karena kurang berzikir. Karena orang yang memperbanyak zikir sedikitlah melakukan kelalaian. Tapi kalau orang banyak melakukan kelalaian, terutama masalah lisan ini, terus sini ngobrol yang nggak ada manfaat, ke sini ngobrol lagi, ke sini ngobrol lagi. Senang ngobrol yang hal yang tidak bermanfaat, bahkan senang ngobrol yang hal yang maksiat, walidzubillah, ghibah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apa sebabnya? Yakin itu karena kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya di bulan Ramadan ini bacalah Al-Qur'an para jamaah sekalian. Ya. Membaca Al-Qur'an. Kemudian makna dari zikrullah di bulan Ramadan juga sebagaimana yang kita lakukan di pagi yang mulia ini, yaitu menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi SAW, fima makna ya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, jika kalian melewati taman di antara taman-taman surga, singgahlah. Ya, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksud wahai Rasul? Yang ini maksud dengan taman di antara taman-taman surga. Apa kata Nabi SAW? Halaqatu dzikr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan taman di antara taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah, adalah halaqatu dzikr, yaitu halaqah zikir. Maka majelis ilmu juga dinamakan dengan zikir. Maka ketika kita menyibukkan diri, terutama mungkin di bulan atau di hari libur ini. Kalau di hari libur saja kita tidak atau enggan atau berat untuk berzikir, artinya untuk menghadiri majelis ilmu, bagaimana ketika kita disibukkan dengan pekerjaan? Kan kita alasannya gitu ya para jamaah sekalian. Kalau hari Senin sampai hari Jumat mungkin ya, atau hari Sabtu, sibuk. Karena kerja. Sekarang dikasih libur, masih ada alasan. Alasannya untuk istirahat. Toh di rumah juga kadang nggak istirahat. Apa yang dilakukan? Kalau dilakukan hal-hal yang manfaat mungkin afdol. Tapi ternyata kebanyakan orang-orang ketika diberi libur justru melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu rugi besar bagi mereka. Karena memang hidup ini perjuangan para jamaah sekalian. Hidup ini adalah perjuangan, terutama bulan Ramadan ini. Kita betul-betul diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diuji kesabarannya? Kita siam. Disuruh, diperintahkan untuk menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Enggak boleh makan, enggak boleh minum para jamaah sekalian. Ya, yang di selain Ramadan halal, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Pagi-pagi biasanya kan habis subuh apa Pak? Ngopi kan? Ngopi, ambil apa, enak. Terus siangnya udah disediain makanan yang kita sukai. Untuk Ramadan ini siang nggak boleh. Diuji kesabarannya para jamaah sekalian. Kalau tidak sabar, ya batalin diri. Nah, jadi orang-orang yang tanpa ada uzur syar'i itu membatalkan diri di siang harinya, itu sebenarnya belum memiliki kesabaran. Kesabaran apa? Menahan nafsunya. Karena kalau udah makan minum itu jagonya nomor satu kan? Kita kan kalau udah makan minum tuh, ya, tapi kita dilarang oleh Allah di siang harinya ini. Berarti kita diberikan ujian oleh Allah sabar untuk menahan makan dan minum. Sesuatu yang halal di selain Ramadan menjadi haram di bulan Ramadan ini, di siang harinya ini, makan dan minum. Kecuali ada uzur, ya sakit dan seterusnya. Kemudian selain dari menahan makan dan minum, nah ini menyebabkan biasanya kan lemas ya. Nah, lemas itu masih dituntut lagi untuk melakukan ibadah yang lain. Ya tadi zikir, sholat tetap, kemudian juga baca Al-Quran, kemudian bersedekah, apalagi dan seterusnya. Dituntut juga untuk melakukan ibadah yang lainnya. Sehingga apa? Diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang-orang yang dengan alasan puasa tidak melakukan hal-hal yang lain, bekerjanya pun malas. Ya, sehingga apa? Seolah-olah puasa itu menjadi orang pemalas. Ini tidak betul pada zaman sekarang. Tetap semangat. Tetap semangat pada zaman sekarang. Bahkan ada yang mengatakan atau meyakini dalam hatinya, wah puasa ini menjadi beban, menjadi pengganggu bahkan mungkin. Mengganggu apa? Pengganggu bekerja katanya. Iya, mengganggu bekerja karena biasanya bekerja dengan semangat karena makan dari paginya, siangnya, sorenya, ini tidak boleh. Jadi nggak semangat katanya. Jadi beban katanya. Ya, ini luar biasa pada zaman sekarang. Kemudian juga diberikan kesabaran untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Malamnya apa? Sholat tarawih. Yang mungkin nggak ada, bukan nggak ada. Ya memang nggak ada. Sholat tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan. Di selain Ramadan tidak ada kan? Biasanya habis isya apa? Langsung istirahat, langsung tidur atau leyeh-leyeh kalau bisa kita Pak ya. Sambil nonton TV, main HP, sambil sekarang enggak, habis isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholatnya lumayan lama lagi. Sekitar 30 menitan. Ya, 30 menit itu enak kalau di rumah ya duduk-duduk ya Pak jam sekian ya. Tapi kita dituntut untuk mengikuti imam sholat. Mending 30 menit. Mungkin di masjid-masjid lain ada sampai 45 menit, sampai 50 menit, sampai 1 jaman. Ya, apalagi kalau imamnya bacanya panjang. Kalau di sini nggak panjang kan? Enak di sini. habis Al-Fatihah 2 ayat kan? Iya enak. Anak saya aja senang di sini. Bapak kalau di sini lah sebelah aja nih ya, PTI itu. Siap-siap setengah 10 baru selesai. Tambah lagi ngedumel dalam hati. Gitu ya. Kullalaila, setiap malam. Tapi kalau hatinya sudah menerima, mau selama apapun, bismillah. Kenapa? Itu momen berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin surga, tapi diuji oleh Allah untuk melakukan satu ibadah, kita malah ngedumel. Lama ini itu. Nah, emang surga itu murah? Tidak pada zaman sekali, perlu perjuangan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kesempatan kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, adukan semua permasalahan kita. Allah perintahkan, kita nggak mau. Tapi kalau kita lagi masalah menuju Allah, kan bingung kita. Kalau lagi ada masalah, Allah minta sama Allah. Tapi Allah giliran, sholat tarawih. Alasannya banyak, capek lah, lelah lah. Masjid kita mah terlalu lama lah, inilah, begitulah. Dari 24 jam, hanya diambil sekitar 45 menit saja. Masa sih 45 menit kayaknya kok nggak mau. 45 menit kan tarawih per jam. Ya isya sama tarawih lah. Kalau ditambah dengan ceramah Ramadan ya, mungkin tambah 5 menit, 10 menit. Bersabar pada zaman sekarang, harus bersabar untuk berjuang di Ramadan ini. Justru orang-orang yang seperti inilah akan mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang Ramadan dilalui biduni amal, tanpa ada amal. Puasa enggak, sholat wajibnya juga bolong-bolong, tarawihnya apalagi, sedekahnya juga enggak, tilawatul Qur'annya enggak. Terus dapat apa di akhirnya? Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan atau bersabda fima makna lisaimin farhatan, untuk orang-orang yang berjuang di bulan Ramadan terutama siamnya itu akan memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Inda iftarihi, ya. Ketika berbuka, orang yang puasa kalau buka seneng enggak, Pak? Seneng banget kan? Wah, udah 5 menit 1 jam aja udah ditunggu-tunggu. Tapi orang yang nggak puasa dengan sengaja gimana? Senang nggak sorenya? Ya, lemes. Ya, kita semangat, dia
Apa? Kayaknya nggak ada membekas dalam hatinya. Atau bisa juga terjemahannya iftar di sini, berbuka di sini bukan di sore harinya, tapi nanti di Idul Fitri. Di akhirnya kan puasa, akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu kan artinya apa? Para jamaah sekalian? Hah? Idul Fitri artinya apa? Kembali berbuka. Benar enggak? Bukan kembali fitrah, bukan kembali suci. Bagaimana kembali suci? Yang puasa enggak, sahur enggak, sholat enggak, tarawih juga enggak pernah. Oh fitri di akhirnya? Enggak mungkin. Idul Fitri artinya Id kembali. Fitri artinya berbuka para jamaah sekalian. Iftar, kembali makan. Senang banget enggak orang yang berjuang di bulan Ramadan di Idul Fitri? Senang banget. Tapi coba orang yang bolong, kosong, nol di bulan Ramadan dari ibadah. Coba akhirnya. Mungkin pakai baju baru pun baru dipakai langsung dilepas. Wanas katanya. Apa? Hatinya. Gak sebahagia orang-orang. Lebaran bisa 3 hari gak ganti kok. Itu sekali baru pulang sholat langsung dilepas. Panas katanya. Dan ini udah fitrah pada zaman sekarang. Demikianlah yang terjadi. Orang yang tidak memiliki perjuangan, yakin di akhirnya tidak akan bahagia. Ya, senyum itu beda dengan kita, masya Allah. Alhamdulillah. Orang-orang yang berjuang di akhirnya luar biasa perjuangannya, mendapatkan kebahagiaannya luar biasa. Tapi dengan sabar melakukan ibadah di sini. Oleh itu semangatlah para jamaah sekalian rahimakumullah. Semangat. Semangat. Masih beberapa hari lagi. Lebih dari 10 hari insyaallah. Berjuang, bersama semangat. Ya, siamnya kita harus lebih maksimal. Ya. Isi dengan amalan. Minimal berzikir tadi para jamaah sekalian. Kalau zikir itu kan enggak harus apa? Enggak harus di masjid kan? Misalkan kalau enggak ke masjid berarti enggak ibadah. Oh, bukan. Dimanapun kita bisa berzikir, di rumah berzikir. Kemudian hal-hal yang bisa menghilangkan dari kekhusyuan dan kemudahan untuk beribadah, kata para ulama, kurangi. Bahkan mungkin kalau bisa, jangan dilakukan di bulan suci Ramadan. Hal-hal yang bisa menyibukkan dari ibadah, kurangi. Walaupun itu sifatnya boleh. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi kalau hari itu memang bolehnya lebih baik melakukan yang lainnya, ahsan ditinggalkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Banyak. Ada orang-orang banyak melakukan hal yang kurang manfaat. Apalagi hari Ahad ini. Isinya jalan, tawaf, kemana-mana. Kalau lebih baik di rumah, berzikir, baca Al-Quran, lakukan. Daripada keluar dari rumah. Satu, lelah. Nanti ujung-ujungnya pengen minum. Gitu ya Pak? Pengen minum. Yang kedua, maaf sekali para jamaah sekalian. Kita kadang ya, bukan niat kita sih memang untuk melakukan dosa falizubillah. Tapi kadang-kala ketika kita keluar rumah tanpa ada uzur, tanpa ada hajat, ada tantangan-tantangan. Apalagi kalau udah sore hari para jamaah sekalian. Kan waktunya pada cari apa? Cari bukber, cari buat bukber, buka bersama. Maksudnya cari untuk makan, untuk berbuka. Singkat sebenarnya. Yang dicari apa? Minuman dan gorengan. Gitu aja kan? Sebenarnya di samping kanan, samping kiri dagang. Tapi bapak keluar. Muter sampai 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Itu kalau untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi keluar rumah. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau tiap sore, maaf sekali, ya, karena banyak di sana orang-orang yang kadang-kala kurang menjaga adab. Terutama kaum wanita. Kalau keluar rumah, kadang tanpa menggunakan penutup aurat. Bahkan keluar udah dandan, Pak. Sore kan udah mandi, dandan keluar. Lah kita yang melihat, falizubillah, coba itu mengurangi pahala para jamaah sekalian.
Banyak, bukan satu, bukan dua, banyak sekali. Anak-anak muda itu yang ABC ABC itu, ABG ABG itu, udah pada dandan nggak ini, udah pada nggak pakai jilbab dan seterusnya, keluar rumah. Jangan sampai putra putri putri kita yang keluar nggak pakai jilbab, itu kita yang akan dosa pada zaman sekarang. Terlebih lagi pada zaman sekarang, kita menghadapi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, menghadapi bulan terakhir bulan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang tentu lebih ditekankan lagi di akhir Ramadan, yakni untuk memburu apa para jamaah sekalian? Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Mungkin sedikit ya para jamaah sekalian, untuk saya izin untuk hari ini mungkin tidak materi kitab ini. Untuk menghadapi Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya untuk mendapatkannya. Ya. Oleh karena itu mungkin sedikit gambaran tentang pernak-pernik bagaimana Rasulullah SAW itu menjemput Lailatul Qadar. Karena jangan sampai kita justru di akhir-akhir Ramadan itu sudah tidak semangat lagi. Para ulama justru di akhir Ramadan itu lebih ya 10 Ramadan itu lebih apa? Lebih semangat lagi. Sedangkan kita justru semakin hari meninggalkan Ramadan justru semakin lemas. Ya. Bahkan mungkin menganggap biasa-biasa saja. Yang kita dapatkan di akhir Ramadan justru mereka apa? Sudah tidak semangat untuk melakukan amal ibadah. Puasa sudah ogah kalau bahasa kita. Maka tentu kita sebagai seorang yang ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana Rasulullah SAW itu di akhir Ramadan. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW idza dakhala fil ashril al akhir min Ramadan adalah Nabi SAW ketika, jadi kalau dari hari ini berapa hari lagi? Mungkin 4-5 hari ya Pak Jamin ya. Kita akan menghadapi akhir Ramadan. Apa kata Ibunda Aisyah? Adalah Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Lebih semangat lagi. Bukan kendor. Tidak boleh kendor. Justru Nabi SAW menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih semangat lagi. Disebutkan syadda mi'zarahu. Ya, ada yang menerjemahkan mengurangi mendatangi istri-istrinya. Bukan nggak boleh ya, boleh di bulan Ramadan di malam harinya boleh. Yang penting jangan siang harinya ya. Boleh, tapi Nabi tidak. Ya, justru mengurangi, libur. So, ya, meliburkan diri. Tapi boleh ya, bukan nggak boleh. Kemudian apa? Yang kedua adalah menghidupkan malamnya. Wa qama lailahu, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan banyak ibadah. Banyak ibadah. Nanti mungkin kalau ada waktunya cukup, ibadah apa yang dilakukan di malam-malam harinya? Ya tentu yang dimaksud diantaranya adalah sholat tarawih. Jadi kalau memang kemarin masih ada uzur, untuk ini diatur. Bulan Ramadan di 10 hari terakhirnya diatur. Jangan sampai izin, jangan sampai absen tidak sholat berjamaah di masjid, sholat tarawihnya. Diatur. Nah, tentu kalau punya pekerjaan kita diatur.
Beliau SAW menghidupkan malamnya. Bukan hanya itu, ibadah-ibadah yang lain. Wa aiqadha ahlahu. Begitu juga di akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau membangunkan keluarganya. Nah, berarti kalau membangunkan keluarganya, berarti malam akhir Ramadan pun 10 hari terakhir boleh tidur, boleh istirahat, boleh. Ya. Kalau memang tidak kuat tidur. Ya, jangan semalaman. Justru kalau tidak ada istirahatnya, kira-kira ibadahnya gimana? Ya nggak semangat juga, gitu ya. Iya, jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Misalkan habis tarawih para jemaah sekalian, kita pulang istirahat, kemudian bangun, nah gitu. Misalkan bangun jam 2, melakukan amal ibadah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, terus kemudian waqama, ya, fima makna lailahu, yang menegakkan ya malamnya dengan banyak ibadah, ya sholat, kemudian apa lagi? Ya baca Al-Quran, ya sedekah, ya, dan berzikir di malam-malamnya banyak. Kemudian wa aiqadha ahlahu, begitu juga membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya dibangunkan agar ikut ibadah malam itu. Untuk mendapatkan apa para jamaah sekalian? Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar? Lailah malam, Al-Qadar kemuliaan. Ya. Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Ada sebagian yang menerjemahkan Lailatul Qadar selain malam kemuliaan, begitu juga malam yang penuh sesak. Ada sebagian yang menerjemahkan demikian. Kenapa? Karena malam itu diturunkannya para malaikat. Jadi para malaikat itu turun dari langit ke dunia ini. Sehingga malam itu adalah malam sesak. Para malaikat turun. Ada pula yang menerjemahkan malam Qadar itu adalah malam penetapan takdir. Ya, dan itu semua ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam itu ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik dibanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih berapa tahun para jamaah sekalian? Kalau di sekitar 80 tahunan. Coba para jamaah sekalian. Atau semisal orang beribadah di malam itu seperti beribadah 1000 tahun. 1000 bulan. Sekitar 80 tahunan. 83 tahun kalau nggak salah. Apa 82 ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Disebutkan malam kemuliaan itu para malaikat begitu juga malaikat Jibril, warruh, malaikat Jibril itu turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Mengatur urusan. Makanya disebut tadi malam untuk menentukan perkara. Kapan para jamaah sekalian? Malam Qadar itu dari kapan ke kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, malam itu penuh dengan keselamatan hingga terbit fajar. Jadi malam itu kapan sampai kapan? Dari maghrib sampai dengan subuh. Hatta matla'il fajar. Subuh itu masih. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan di malam-malam itu? Di malam-malam itu, malam-malam terakhir itu, yang melakukan ibadah. Ibadah apa?
mulai dari sholat maghrib berjamaah di masjid. Kita melakukan awalnya ke berbuka ya, berbuka setelah masuk itu kan berbuka puasa itu sudah masuk Lailatul Qadar. Kita akan mendapatkan berbuka puasa seperti 1000 bulan, luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan doa, dzahabaz zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ditambah lagi dengan zikir yang lainnya. Ditambah lagi dengan salat sunnah sebelum maghrib. Kemudian ditambah lagi salat maghrib berjamaah, ditambah lagi salat sunnah setelah maghrib. Kemudian setelah maghrib kita tilawatul Quran walaupun hanya 1 halaman, 2 halaman. Kemudian kita menjemput salat Isya, salat tarawih, ditambah lagi baca Al-Quran lagi, malamnya lagi. Masya Allah. Itu orang yang berjuang di bulan Ramadan demikian, terutama di akhir Ramadan. Mungkin sampai jam 10 atau jam 11 Bapak istirahat. Kita istirahat sampai jam 1, jam 2 bangun. Istirahatnya pun kita niatkan, ya Allah aku tidur agar besok bangun jam 2 segar, bisa beribadah. Kemudian bangun bisa melakukan sholat mutlak misalkan. Sholat mutlak itu sholat berapa rakaat saja. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Atau dengan tilawatul Quran, malam langsung tilawatul Quran. Atau duduk berzikir. Ya, sampai dengan sahur. Di sahur pun adalah berkah. Makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya minum air putih. Jangan tinggalkan ya para jamaah sekalian. Makan sahur walaupun hanya minum air putih. Karena as-sahur fi sahur barokah fi makna. Dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Dan waktu itu juga mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar ketika sahur. Jauhkan dan hilangkan dari hal-hal yang mengganggu makan sahur. Kekhusyuan makan sahur. Apa kira-kira yang biasa mengganggu? Tontonan. Kalau tontonannya kajian nggak apa-apa, tapi kalau tontonannya adalah komedi, tapi biar anak saya bangun Ustaz, biar ketawa ketiwi kan dari bangun. Jangan. Justru itu berbahaya pada zaman sekarang. Hati kita akan kaku, akan beku. Karena apa? Sering ketawa. Apalagi ketawanya bohong. Itu kan kebohongan ingin agar kita ketawa, kan begitu. Kemudian di sana ada musik, kemudian di sana pula ada wanita yang tidak berjilbab, falidzubillah. Kita tonton. Itu bukan tambah pahala, tapi banyak tambah dosa. Ya, para jamaah sekalian, tutup saja TV selama Ramadan, bismillah. Kalau kecuali mendengarkan atau menyaksikan kajian atau apa yang bermanfaat, tilawatul Quran, tapi didengarkan juga, bukan Qurannya tetap ini, kita tetap melakukan hal yang lain. Agar kita mendapatkan rahmat, diperdengarkan. Jauhkan dari hal-hal yang menghilangkan ini. Nah, sampai kemudian sholat subuh berjamaah. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid bersama imam, dia dicatat oleh Allah seperti melakukan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Jadi kalau malam itu malam qadar, berarti ibadah kita lengkap. Tapi kalau malam itu tak ada amalan. Sholat maghribnya di rumah, tarawehnya juga enggak, malam pulang kemana. Kalau akhir-akhir biasanya gitu. Yang lebih ramai bukan masjid, tapi apa? Tempat belanjaan. Tempat belanjaan itu lebih ramai. Sebenarnya sah-sah saja kalau kita memang butuh mau beli apa. Tapi cari waktu-waktu yang tidak bertepatan dengan ibadah. Pagi ini, pada jam pagi ini, misalkan Bapak keliling cari ini, boleh. Tapi kalau udah menjelang Isya, malah keliling nyari baju misalkan. Ini kan salah besar pada jam sekalian. Bukan masjid yang diramaikan, akan tetapi ya, pasar yang diramaikan. Ini musibah besar kaum muslimin rahimakumullah. Justru di akhirnya itu dituntut untuk banyak ibadah, namun ternyata di akhirnya malah justru lalai. Kemudian di malam-malam berapa? Nabi SAW mengatakan, ya, bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan.
dari hadis yang mulia ini berarti tidak memandang ganjil atau genap. Karena Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadar fil ashril al-akhir min Ramadan, al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Berarti ya 10 hari terakhir. Mau malam ganjil maupun malam genap. Kan kadang gitu ya, malam ganjil, malam ganjil semangat. Semangatnya juga sebentar. Malam genap, malam genap ini. Seolah-olah udahlah gitu. Jangan, justru di akhir-akhir ini kita lebih semangat. Ya. Namun memang ada beberapa riwayat, di antaranya adalah hadis riwayatkan Imam Bukhari agar kita lebih semangat di malam ganjil. Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti malam ganjil malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Nah, ini malam-malam ganjil. Tapi ada sebuah riwayat, nah ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Sedikit lagi ya, Pak ya. Nabi pernah bersabda, litasiatin tabqa, lisabiatin tabqa, likhamisatin tabqa, lisalisatin tabqa. Bisa jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada 9 hari tersisa. Bisa jadi Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari yang tersisa. Bisa jadi atau bisa pula 5 hari yang tersisa, bisa juga 3 hari tersisa. Jadi kalau tadi malam 21, 23, 25, 27 itu dihitung dari depan. Dari malam pertama. Tapi bisa juga dari hadis ini riwayat Imam Bukhari ini pada jamaah sekalian, sahih insyaallah. Itu bisa juga di hari 9 sisanya, 7 hari sisanya, 5 hari sisanya, 3 hari sisanya. Para ulama, nah ini disebutkan, ditafsirkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam hadis sahih ini ya, tanpa milih genap atau ganjil. Karena dengan hadis ini bisa juga malam qadar terjadi di malam genap. Kok bisa Ustaz? Jadi kata beliau radhiyallahu taala anhu, itu kalau dengan hadis ini bisa juga Lailatul Qadar di 9 hari sisanya, 7 hari sisanya, 5 hari sisanya, 3 hari sisanya, maka ini dihitung dari belakang. Kalau jumlahnya 29 hari, Ramadan tahun ini berapa hari, Pak? 30 ya? Atau bisa juga 29 kan? Kan kita nunggu hasil dari isbat ya. Dari kalender mah 30 hari ya pada zaman sekarang ya. Tapi bisa nunggu, kan kita nunggu tetap kan ya. Nah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ini tergantung dari jumlahnya katanya. Kalau jumlahnya 30, 29, coba kalau 30, maka 30 kurang 9 berapa? 21. Kalau 30 kurangi 7? 27. Kalau kurangi 5? Ya 25. Tapi kalau jumlahnya berkurang 29, 29 kurangi 9? No, kan? Makanya beliau radhiyallahu taala mengatakan dengan hadis yang mulai ini bisa juga terjadi di malam genap katanya. Ya, oleh karena itu intinya adalah 10 hari terakhir jangan dipilah. Ya, walhamdulillah tahun ini sama. Ya kan? Mulai dari pertama di tanggal 9, di tanggal 1 kemarin. Coba kalau beda. Yang tahun kemarin kan beda ya. Yang satu hari Sabtu, yang satu hari Ahad. Nih, ganjil genapnya gimana? Yang hari Sabtu ganjilnya malam ini. Yang mulai hari Ahad ganjilnya besok sore, kan begitu kan?
Itu. Dan itu makanya menjadi, iya, terus gimana? Lah itulah. Maka taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi SAW apa? Carilah Lailatul Qadar di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan tanpa melihat itu malam ganjil atau malam genap. Semangat. Dan Lailatul Qadar itu terjadi hanya satu malam. Tidak bermalam-malam. Makanya Bapak jangan menyebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar, ya kan? Laila artinya apa? Malam. Berarti malam Lailatul Qadar, berarti malam Qadar. Sebut saja satu, Lailatul Qadar atau malam Qadar. Karena malam Qadar, Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali. Bukan malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Seolah-olah lebih dari satu. Memang perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan berubah-berubah setiap tahunnya. Tapi ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam itu dan tidak akan pernah berubah. Maksudnya kalau di malam 21 terus 21. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ternyata dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita mencarinya. Kalau disebutkan di malam ini, mungkin malam itu tidak dipilih untuk ini. Terus bagaimana ketika, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ulama. Bagaimana kalau sedang haid, sedang halangan, atau mungkin bapak-bapak sedang sakit? Kan nggak bisa Ustadz sholat di masjid. Ya intinya adalah malam itu beribadah. Bagaimanapun keadaannya. Kalau yang sedang haid, ya ikut beribadah di malam itu. Jadi jangan, lagi halangan, nggak akan ada ibadah. Kata siapa? Ibu-ibu yang memiliki uzur pun boleh atau bisa pula mendapatkan kemuliaan malam Qadar. Yang terpenting tidak melakukan hal yang dilarang ketika dalam keadaan halangan. Apa yang dilarang pada jamaah sekalian? Sholat. Ada lagi? Malam puasa, Bapak juga nggak puasa kok. Malam itu Pak, sholat aja kan? Sholat aja. Nggak, yang lain nggak ada. Kita aja nggak mau puasa kok. Malam, kan bukan siangnya, malam. Maka ibu-ibu yang haidnya ini sampaikan kepada istri-istri kita. Di rumah kalau memang hari itu memang jadwalnya datang bulan, kamu itu tetap semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terpenting jangan melakukan sholat dan tawaf kan sebenarnya ya. Tawaf nggak boleh kalau di sana. Kalau di sini boleh tawaf. Bukan tawaf keliling ke Tanah Abang ya. Maksudnya di sini hanya nggak boleh sholat. Tapi melakukan ibadah-ibadah yang lain bisa. Apa? Tilawatul Quran. Emang boleh Ustaz yang haid membaca Al-Quran? Boleh. Yang pertama boleh dengan hafalan. Kalau punya hafalan. Baca hafal. Kalau yang ibu-ibu yang punya hafalan banyak kan bisa plus murojaah. Kalau tidak punya hafalan ya baca dengan ini. Hanya saja memang ada sebagian ulama berpendapat tidak boleh nyentuh langsung, nggak boleh. Ya, nggak boleh nyentuh langsung. Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan boleh menyentuh tapi pakai sarung tangan. Atau kalau lebih selamat lagi bukain sama orang lain, suaminya, anaknya, Dek, bukain Al-Qur'an, aku mau baca. Tanpa menyentuh, bukain halaman ini. Ya. Tapi harus siap kalau udah sehalaman nanti bukain lagi. Di sampingnya bukain. Atau pakai apa? Pakai apa? Pulpen apa? Yang penting jangan langsung memegang. Ada juga yang mengatakan boleh yang terjemah. Kalau terjemah kan bukan mushaf katanya. Kalau Al-Qur'an ada terjemahannya itu bukan mushaf. Mushaf itu Al-Quran yang tidak ada terjemahnya. Itu yang dihukumi tidak boleh dipegang. Tapi kalau yang terjemahan boleh dipegang. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Makanya kalau baca Al-Quran pada zaman sekalian, pakai mushaf. Karena yang disebutkan dalil-dalil itu pakai Al-Quran. Bukan pakai, apalagi pakai HP. Walaupun boleh ini pakai HP boleh. Karena saya juga download di sini, tapi kadang-kadang hanya untuk diperuntukkan kalau lagi murojaah lupa buka ini gitu kan. Tapi kalau lupa harus ke masjid buka Al-Qur'an kan lama ya di jalan. Gitu.
Nah, karena memang hukum dari baca ini Al-Quran di aplikasi dengan di Al-Quran itu beda para jamaah sekalian. Memang jelaskan beda. Bedanya apa? Coba kalau ini boleh bawa ke kamar mandi boleh nggak? Boleh. Nggak boleh Ustaz. Ya sok ditaruh di luar. Berani? iPhone Bapak ditaruh di luar? Ya, karena memang ini aplikasi. Maka memiliki hukum yang berbeda para jamaah sekalian. Makanya afdolnya pakai baca Al-Quran. Maka maaf gitu ya, saya bukan melarang, tapi memang menganjurkan saja, termasuk pada diri saya. Kalau baca Al-Quran di masjid, pakailah Al-Quran yang ada. Jangan pakai HP. Kayaknya gini, so pertama baca Al-Quran pakai HP gini. Semua pegang begini, kayaknya nggak elok itu ya Pak ya. Coba kalau ini. Insya Allah ya. Iya. Oh, ada kerja, Masya Allah. Khair Pak. Tapi bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh bukan. Tapi kalau lihat di sisi keafdolan dari penjelasan para ulama, maka afdol kitab dibanding dengan aplikasi. Karena memiliki berbeda. Ini kalau kitab Al-Quran misalkan masuk kamar mandi kan nggak boleh. Tapi kalau ini boleh dalam kantong masuk. Karena ini diibaratkan seperti kita punya hafalan, memori kita ada. Kamu ditinggal memorinya? Kan enggak ya? Harus dibawa. Allah alam bisawab. Demikian para jamaah sekalian sedikit tentang Lailatul Qadar ya. Sebenarnya banyak sekali di sini. Ya, banyak sekali penjelasan tentang Lailatul Qadar. Bahkan termasuk maaf para jamaah sekalian, kita pun harus mengetahui bukan harus ya, kita boleh mengetahui tanda-tandanya. Boleh mengetahui tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Tapi para ulama mengatakan jangan fokus dengan mencari tanda-tanda. Kenapa? Karena para ulama, kalau tidak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidaklah tanda-tanda Lailatul Qadar muncul kecuali Lailatul Qadar telah lewat. Kalau Bapak mencari tanda Lailatul Qadar, ketemu nih. Oh iya nih, berarti malamnya. Lah, udah lewat para jamaah sekalian. Jangan cari tanda-tanda, bukan enggak jangan. Jangan fokus mencari tanda-tanda. Karena para ulama mengatakan, tidaklah tanda-tanda Lailatul Qadar akan ketemu kecuali Lailatul Qadar telah. Yang rugi siapa? Bapak kok usut banget gitu kan. Usut itu maksudnya mukanya gitu kan. Oh Bapak kok cerah gitu. Iya tidur terus ya cerah gitu ya. Yang kusut malah justru malamnya itu begadang ingin beribadah gitu kan. Dan tentu isi-isi dari ibadah yang tadi kita sebutkan tadi bisa bentuknya sholat, tilawatul Quran, sedekah dan zikir dan seterusnya. Jadi bukan hanya sholat pada jam sekalian. Sholat itu misalkan maghrib jangan tinggalkan berjamaah, isya jangan tinggalkan berjamaah, subuh jangan tinggalkan berjamaah. Kemudian juga sholat taraweh jangan tinggalkan kecuali berjamaah. Kata Nabi Sallam apa? Inna man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, tapi hatta yansarif ya, sampai selesai, bukan sebelum witir pulang. Atau kecuali ada uzur ya. Kebelet. Ya. Apa kata Nabi? Dia dicatat oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Coba kalau malam itu malam Qadar. Allahu Akbar. Sholat tarawih berjamaah seperti sholat semalam suntuk, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah saja seperti sholat setengah malam. Kalau sholat isya dan sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Luar biasa malam itu. Maka Syekh Muslih, menantu dari Syekh Muhammad bin Utsaimin, saya baca websitenya. Saya pernah halaqah dengan beliau di Haram. Beliau ada halakohnya, majelisnya di dekat Ka'bah. Kalau Bapak ke sana, itu di pojok, saya lupa di pojok apa, itu ada halakoh beliau. Nah, saya alhamdulillah udah beberapa kali ke beliau. Itu menceritakan ini, yang terpenting itu tadi, sholat-sholat yang itu yang disebutkan. Jangan tinggalkan sholat maghrib berjamaah, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Karena 4 ini udah luar biasa kan, apalagi Bapak baca Al-Quran, sedekah gitu, zikir di situ, luar biasa, ya. Nah, siapapun bisa mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk tadi ibu-ibu.
Yang membedakan adalah kualitas dan kuantitas dari ibadah masing-masing. Mencukupkan hal itu juga udah alhamdulillah. Ya, apalagi ditambah dengan tadi bla 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 banyak ibadah, zikir. Tidak berhenti baunya, berzikir, berzikir, berzikir dan mengingat Allah di malam itu. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar di tahun ini insyaallah ya. Dengan banyak ibadah, dengan semangat, dan mudah-mudahan ketika kita ingin pulang kampung pun mudah-mudahan diberikan kemudahan perjalanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, monggo. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan tadi di akhir ayat, salamun hiya hatta matla'il fajr, gitu kan ya, di surat Al-Qadar yang terakhir. Qadar itu malam. Nah, malam itu dari kapan ke kapan pada jam sekian? Dari maghrib. Masuk maghrib, malam tuh namanya, Pak. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai sholat subuh tuh masuk. Iya, sampai subuh masuk. Oleh itu siapapun yang beribadah di malam itu dari maghrib sampai dengan subuh, itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Siapapun bisa. Kalau malam itu hidup, kemudian juga melakukan ibadah. Yang membedakan kualitas dan kuantitas. Kalau yang cuma masuk, sholat-sholat itu aja tadi, ya dia dapat. Tapi berbeda tentu orang yang malamnya, dia bangun malam, kemudian baca Al-Quran, sholat mutlak. Berbeda dengan orang yang tahu-tahu bangun jam 4 langsung makan sahur, kan gitu ya. Oleh karena itu Bapak tadi sampaikan, kok istirahat dulu gimana? Tadi saya sampaikan, Nabi SAW ketika di akhir bulan Ramadan, wa aiqadu ahlahu, membangunkan keluarganya. Kalimat membangunkan berarti sebelumnya tidur. Jadi kalau lelah nggak apa-apa tidur pada jam sekalian, nggak apa-apa. Cuma diagendakan di jam alarm tuh dinyalain, jam segini saya bangun. Karena ada semangat, saya pingin malam itu minimal ibadah. Jangankan banyak sampai sejam, semenit, sedetik pun malam itu kita ibadah itu seperti 1000 bulan. Makanya memang para ulama itu betul-betul ini memanfaatkan malam itu untuk beribadah. Kebaikan. Makanya jangan ada kesempatan untuk melakukan hal yang mubah aja jangan, apalagi yang haram. Malam itu malah main petasan, dosa. Dosa enggak? Ya kan mengganggu kan? Ramadan, makanya anak-anak kita hati-hati pada zaman sekian. Tapi kan anak-anak lah yang ngasih uang siapa? Bapak sendiri. Apalagi ini beli petasan ya, Dek. Biar kamu diem enggak. Nah, jangan. Bahaya itu. Berarti Bapak menanamkan diri anak-anak kita untuk bermaksiat, walidzubillah. Jadi gitu ya, Pak. Malam ini boleh istirahat, boleh. Kalau memang lelah, kenapa harus dipaksakan kan penjamikannya? Hanya saja istirahatnya jangan sayang gitu ya. Habis isya langsung gitu, langsung tidur, langsung kemudian bangun-bangun jam 4 langsung sahur. Itu tetap dikatakan masih mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kuantitasnya berbeda dengan orang yang semangatnya luar biasa. Demikian Pak. Hatta tadi saya sampaikan, hatta istri-istri kita yang memang qadarullah memang hari itu atau minggu-minggu itu sedang haid atau sedang datang bulan, bisa dapat. Yang penting tidak melakukan ibadah yang memang dilarang. Yang nggak dilarang, seperti misalkan sedekah ya. Sedekah malam itu. Ke masjid boleh, atau THR, transfernya malam ya. Malam-malam akhir ya, transfer.
Ya, iya, transfer ke sini, besok lagi transfer ke dia, itu berlipat. Masya Allah ya. Demikian Pak jawabannya. Jadi kita ini ya. Terakhir nih para jamaah sekalian, saya tambahan. Apakah mendapatkan Lailatul Qadar harus di masjid? Nah, ini sering pertanyaan kan? Orang yang semangat di masjid, Masya Allah. Yang enggak. Tidak. Dimanapun kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hatta misalkan tadi Bapak, saya agenda malam 27 Ustaz pulang kampung. Sebenarnya kalau Bapak pengen ini jangan malam 27, malam 26, Bapak 28 gitu aja misalkan gitu. Karena apa? Malam itu memang malam ganjil. Walaupun sebenarnya boleh saja ketika di perjalanan Bapak melakukan amalan zikir sambil nyetir subhanallah subhanallah. Yang belakang pun begitu juga berzikir. Malam ini malam barangkali malam qadar itu. Tapi kalau di perjalanan tidur sampai sana jam subuh ya enggak dapat apa-apa, enggak dapat ini maksimal. Memang di akhir Ramadan dianjurkan doa iktikaf. Iktikaf bagian dari mendapatkan ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan yang dapat Lailatul Qadar hanya orang iktikaf saja. Ini jangan. Karena banyak orang iktikaf pun tidur terus di masjid. Bawa bantal, bawa kasur, cuma pindah tidur tok. Ada yang seperti itu. Betul. Terus ngobrol. Banyak yang ngomong, lah Ustaz. Banyak yang ngobrol, bahkan main game Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Itu lebih parah lagi, udah main game di rumah aja dilarang, di masjid. Gitu. Enggak. Jadi di masjid afdol, di rumah afdol juga kalau memang Bapak tidak iktikaf. Karena iktikaf itu artinya menyendiri. Menyendiri, menjauh dari dunia maksudnya, dari permasalahan dunia. Tapi kalau iktikaf di sampingnya Pak, Bu, kirim semen 5 sak ke sana. Bu, lah. Ini namanya bukan iktikaf pada zaman sekarang, masih memikirkan dunia. Masih kayak gitu? Banyak. Maka ada pernah, Masya Allah ya, saya pernah WA dari 10 hari pertama di WA temen, itu baru jawab pas lebaran, Ustaz Afwan anak iktikaf nggak bawa HP, luar biasa. 10 hari nggak bawa HP coba. Karena memang di tempat iktikaf nggak boleh bawa HP, siapapun nggak boleh yang iktikaf di situ. Jadi WA tanggal 21 dibalas tanggal 30 Ramadan. Pas pulang, Afwan Ustaz baru dibuka saya tuh. Itu orang yang luar biasa kalau seperti itu tuh. Jangan beliau bos travel. Artinya owner travel kan tentu kan dia harus ini harusnya ya. Tapi enggak. Tapi kalau memang masih bisnis ya sebenarnya boleh-boleh saja. Oleh karena itu sekali lagi sering saya ada pertanyaan, apakah harus di masjid untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang beribadah di malam itu. Ibadah itu ada yang di masjid, bisa juga ada yang bisa di rumah baca Al-Quran, di rumah juga afdal. Di rumah nonton televisi terus, main HP, yang nggak dapat. Di masjid katanya iktikaf, tapi tadi teman-teman pada bilang main game Ustaz sampai berjam-jam. Gamenya yang itu tuh yang apa main bola atau apa tuh bareng berdua apa namanya Pak? Ya punya dia jadi lawan saya jadi inilah gitu ya. Gitu. Itu ada seperti itu juga. Oleh karena itu para jamaah sekalian ini tapi kalau memang dilakukan di masjid afdal karena memang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dianjurkan di bulan Ramadan itu apa namanya? Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, bisa iktikaf di sana. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Secukupannya. Wassallallahu ala Muhammad.